atau qiyamuhu binafsi. Apa itu qiyamuhu binafsi? Qiyam itu artinya berdiri. Ya. Qiyam artinya berdiri. Hu itu kembali kepada Allah. Itu dhamir, kata ganti orang kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, dia. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya dhamir. Kalau setiap dhamir dalam bahasa Arab dia pasti kemudian kembali kepada ada yang dikembalikan. Kalau ini qiyamuhu berarti berdiri dia. Dia siapa? Dia Allah. Berdiri Allah. Dengan nafsi sendiri atau dengan diri. Ha atau hi, kembali lagi dhamirnya, berdiri Allah dengan sendirinya atau berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri di sini jangan dibayangkan seperti posisi kita berdiri. Ini karena bahasa Indonesia tidak punya cukup kata-kata untuk menjelaskan makna qiyamuhu itu, maka akhirnya terpaksa terjemahnya berdiri. Tapi jangan dibayang arti berdiri itu, jangan dibayangkan bahwa qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dibayangkan kayak dari duduk lalu berdiri. Oh, Allah Ta'ala berdiri sendirinya, nggak dibantu siapa-siapa. Kemudian bukan itu maksudnya. Jadi arti berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya dalam bahasa tauhid itu punya makna yang tersendiri, berbeda dengan kata-kata berdiri dalam bahasa Indonesia yang pada umumnya kita paham. Nah, dijelaskan di sini yaitu la yaftaqiru, tidak membutuhkan atau tidak berhajat ila Allah tadi kepada al-mahalli, tempat untuk menetap, wala mukhassisi, dan kepada mukhassis. Disebutkan di dalam ta'liq kitabnya bahwa qauluhu al-mukhassis yaitu al-muwajjih, maksudnya mukhassis adalah yang menentukan atau yang menjadikan. Sehingga makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya maksudnya adalah Allah tidak membutuhkan tempat untuk menetap, dan Allah tidak membutuhkan zat lain untuk atau sebagai yang menentukan atau menjadikan. Saya ulang, jadi kalau kita kemudian membaca sifat Allah wajib qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Rata-rata paling-paling kalau di buku atau misalnya di sekolah-sekolah diajarkannya sampai situ, kan? Atau di lagu-lagu nyanyi-nyanyian anak-anak itu qiyamuhu binafsi, artinya berdiri dengan sendirinya. Lalu kalau nggak dijelaskan, dibayangkannya berdiri itu seperti berdirinya manusia dari duduk. Ternyata maksudnya qiyamuhu binafsi itu berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya adalah Allah tidak memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan yang menjadikan, dan Allah tidak memerlukan yang menentukan. Tiga. Ini harus paham. Ini kemudian kewajiban yang harus kita tuntut. Ini kewajiban yang harus kita pelajari. Yang pertama, qiyamuhu binafsi, Allah tidak butuh tempat. Yang kedua, qiyamuhu binafsi, Allah tidak butuh kepada yang menjadikan. Yang ketiga, qiyamuhu binafsi, Allah tidak butuh kepada yang menentukan. Maka yang tiga tadi disimpulkan dalam kalimat berdiri Allah dengan sendirinya. Ketika ditanya apa arti Allah berdiri dengan sendirinya, maka jawabannya Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh yang menjadikan. Maka jawabannya lagi Allah tidak butuh kepada. Itu harus paham. Jangan sampai kemudian kayak anak-anak kecil biasanya qiyamuhu binafsi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Pasti bingung dia, kayak apa Allah berdiri dengan sendirinya. Ternyata setelah belajar kita baru paham bahwa maksudnya itu tadi. Lalu lawannya
mustahil Allah Ta'ala ihtiyajuhu ila ghairi. Arti ihtiyajuhu ila ghairi maksudnya mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain. Berhajat maksudnya mustahil Allah Ta'ala membutuhkan kepada yang lain. Jadi mukhalafatuhu lil qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh yang menjadikan, Allah tidak membutuhkan yang menentukan. Lawannya mustahil Allah membutuhkan tempat, mustahil Allah membutuhkan kepada yang menjadikan, mustahil Allah membutuhkan kepada yang menentukan. Berarti kalau Allah mustahil membutuhkan, maka kita manusia pasti mustahil kita tidak lawanannya daripada sifat Allah. Jadi kita hamba nih, kalau bahasanya Allah plus maka kitanya min. Artinya kalau bagi Allah wajib, bagi kita kalau bagi Allah mustahil, bagi kita wajib. Kalau Allah wajib qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendirinya, berarti kita hamba mustahil berdiri dengan sendirinya. Arti mustahil kita berdiri dengan sendirinya, maka wajib kita membutuhkan yang lain. Sampai sini jelas? Berarti beda kita dengan Tuhan. Nah, kalau beda jangan jadi Tuhan. Kita tetap hamba. Itu macam apa sifatnya? Yang namanya hamba pasti membutuhkan orang lain, pasti butuh kepada yang lain, pasti tergantung kepada yang menjadikan, pasti tergantung kepada yang menentukan. Karena kemudian yang qiyamuhu bi nafsi itu hanya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Maka yang tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, yang tidak tergantung kepada apapun dan siapapun, hanya Allah. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu bi nafsi. Harus paham. Oh, berarti qiyamuhu bi nafsi itu Allah gak butuh apapun, Allah gak butuh siapapun. Sebaliknya yang butuh apapun, butuh siapapun adalah hamba. Kita orang adalah hamba. Berarti kita butuh kepada Allah. Benar betul. Kita pasti membutuhkan Allah. Situ dulu artinya tuh. Itu maknanya qiyamuhu bi nafsi. Lalu secara hukum akalnya atau secara bahasa sekarang logikanya bahasa tauhidnya namanya dalil akal. Bahasa kitanya logikanya. Kalau Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat, apa dalil akalnya, apa logikanya? Maka jawabannya dalam ilmu tauhid, bila Allah itu membutuhkan tempat untuk menetap, maka Allah itu bukan zat tapi sifat. Karena sesuatu yang tidak bisa ada kecuali harus menempati pada orang lain atau pada benda lain atau pada keadaan lain, itu pasti dia bukan zat, pasti dia sifat. Saya ambil contoh supaya mudah paham. Ini contohkan dalam kitab-kitab tauhid. Dindingnya apa warnanya? Putih. Si putih itu zat apa sifat? Bisa gak putih ini berdiri sendiri? Bisa gak? Harus nempel kepada mau tembok, mau dinding, pokoknya nempel kepada yang lain. Misalnya kemudian baju yang saya pakai warnanya, ayo, yang dapat boleh pulang. Nah. Kalau mau nggak tahu bagi saya ya coklat misalnya. Coklat ini dia berdiri kepada kain, sehingga coklat ini pasti sifat. Kenapa? Karena coklat tidak bisa berdiri sendiri. Coklat baru ada ketika dia berdiri
kemudian coklat putih contohnya itu adalah tidak bisa berdiri sendiri, maka disebut sifat. Dan tidak ada yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali kemudian adalah sifat. Maka Allah kalau juga tidak bisa berdiri sendiri berarti juga sih, dan itu mustahil.